O Lord my God,
Sahabat, Selamat sahabat. Sahabat, Baiklah teman-teman, eh, kami mengucapkan selamat datang buat seluruh teman-teman yang bergabung dan juga selamat sahabat, terutama kepada Sir Douglas Sepang. Selamat sahabat Sir, terima kasih telah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum memulai acara, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan acara melalui doa dalam hati. Saat ini kita akan mengikuti lagu buka yang akan diputarkan oleh host. My faithful Father, enduring friend, your tender mercies like a river with no end, it overwhelms me, covers my sin. Each time I come into your presence, I stand in wonder once again. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. Oh, patient Savior, you make me whole. You are the author and the healer of my soul. What can I give you, Lord? What can I say? I know there's no way to repay you, only to offer you my praise. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery each day. I fall on my knees, 'cause your grace still amazes me. Your grace still amazes me. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher. It's deeper, it's wider, it's stronger, it's higher than anything my eyes can see. Your grace still amazes me. Your love is still a mystery each day.
still amazes me. Kita akan melakukan doa buka yang akan dipimpin oleh Prilly. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena atas berkat penjagaan-Mu sepanjang 1 minggu bekerja kami, hingga kami dapat tiba lagi berkumpul bersama-sama pada hari Sabat-Mu yang suci dan indah ini. Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah KPA kami pada malam ini, Tuhan. Tolong pimpin berkati kami, berkati pembicara yang sebentar akan membawakan materi, berkati beliau agar beliau dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkati juga kami yang mendengar, berikanlah bantu kami Tuhan, agar kami dapat berkonsentrasi penuh pada program ini, sehingga apa yang akan kami dengarkan nanti dapat tersimpan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kekristenan kami. Tuhan, ini doa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih atas Prilly yang telah membawakan doa buka. Baiklah teman-teman, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat sahabat sekali lagi. Kiranya teman-teman nanti boleh fokus dan sambil mengambil tempat yang terbaik dan posisi yang baik untuk mendengarkan seminar. Baiklah, kita akan mengikuti seminar, tapi sebelum itu, karena belum tentu semua mengenal Pendeta Douglas Epang, kita akan mengikuti perkenalan pembicara. Nah, mungkin sepertinya Pendeta Douglas Epang ini tidak tahu ya kalau saya salah satu alumni dari Unclub. Jadi halo Sir, perkenalkan saya Priscilla Madeline, dan banyak alumni Unclub lain yang ada di sini. Mungkin kalau mukanya legend udah tahu ya. Tapi kalau muka saya masih baru, saya tidak terlalu kenal. Tapi tidak apa-apa. Baiklah, saat ini saya akan memperkenalkan sangat suatu kebanggaan ya buat saya memperkenalkan Pendeta Douglas Epang. Oke, baiklah, malam hari ini kita akan dipimpin oleh pembicara yaitu Pendeta Douglas Epang. Pendeta Douglas Epang tamat dari Universitas Kelabat, yaitu dari Fakultas Filsafat tahun 1997, dan telah mengambil Master of Ministry di IAS Filipina pada tahun 2002, dan pernah melakukan pelayanan di wilayah Liwutung pada tahun 1997, dan juga pada tahun 1998 pernah menjadi pendeta jemaat Pionir Langoan, dan pada tahun 2000 pernah menjadi juga pendeta jemaat di Rewokan dan jemaat maaf ya kalau salah sebut ini, Taulur Tondano, dan pada tahun 2001 pernah menjadi pendeta wilayah Tomohon Selatan. Dan kita tahu bersama Pendeta Douglas Epang adalah dosen dari Universitas Kelabat dan sekarang telah menempuh pendidikan. Kiranya Sir dan keluarga boleh diberkati selalu. Oke. Baiklah, tanpa menunggu dan membuang waktu yang sangat lama, kita ambil posisi terbaik kita, membuka telinga kita lebar-lebar, dan kita akan mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh Pendeta Douglas. Dipersilakan, Sir. Oke, shalom, damai di hati, selamat sahabat, selamat ketemu. Selamat sahabat, Sir. Sahabat. Terima kasih sudah bersedia hadir. Ini nama James ini pendeta apa ini ya, James ini? James itu mau orang ya? Oke. Puji Tuhan ya, puji Tuhan kita bisa ketemu malam hari ini walaupun berjauhan, tapi karena ini hari Sabat kita selalu disatukan melalui doa, iman, dan pengharapan kita. Banyak nama-nama yang ada di depan saya sudah kenal, baik di Taman Harapan, baik di Unclub, maupun di PAGN. Selamat ketemu lagi, saya ada lihat beberapa nama yang saya kenal dengan baik. Wah, ada saudari saya ini. Mega ya, Mega, selamat waktu dapat Mega. Puji Tuhan kita ketemu di tempat ini. Terima kasih atas undangannya, dan mari kita siapkan hati, pikiran kita. Kalaupun ada pertanyaan sebentar,
siapkan pertanyaan untuk supaya kita membagi rasa apa yang pengalaman iman yang kita sudah alami so far so good ini, puji Tuhan. Izinkan saya untuk share screen. Oke, advance. Yes, Mega. Oke. Share. Stop. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah, Sir. Oke, puji Tuhan. Ini kok tidak muncul? Oke, saya akan ulang karena saya mau juga, siapa tahu jadi ya, tadinya jadi kok itu. Saya mau lihat juga wajah-wajah Anda. Karena saya pakai full screen, oke. Saya tes ulang, kalau tidak jadi ya tidak apa-apa. Oke, advance, share screen. Participant can see in the screen. Participant can you see the screen? Can I see the screen? Oke, tidak masalah. Oke, sahabat ini adalah sahabat yang spesial, sahabat hari yang senang. Setiap hari Sabat merupakan berkat khusus, berkat terindah kepada anak-anak muda, siapa saja yang merayakan, yang mengakui bahwa Sabat itu adalah pengikat antara manusia dan penciptanya. Makanya setiap hari Sabat adalah suatu kegembiraan ya, suatu kegembiraan, suatu kenangan yang tersendiri ketika hari Jumat sudah tiba. 24 jam kita dedikasikan waktu yang suci, yang kudus ini untuk bergaul dengan Tuhan. Dan salah satu pergaulan kita yang akrab dengan Tuhan adalah mengikuti sharing-sharing pendalaman Alkitab KPA seperti ini. Dan puji Tuhan, Jemaat Taman Harapan dan jemaat-jemaat yang lain juga yang saya tahu sangat aktif dalam pendalaman-pendalaman Alkitab seperti ini. Oke, ada media sosial saya di sana. Silakan kalau ada pertanyaan kehidupan setelah materi ini atau apa saja, saya senang sekali untuk bisa menjawabnya karena ada dedikasi yang sudah diberikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khususnya orang anak-anak muda ya. Jadi feel free to contact me, to add me di Instagram, di TikTok dan di WhatsApp. Anda lihat sendiri sudah tidak ada Facebook lagi di sana karena sama sekarang dunia sudah semakin canggih dan kita berkomunikasi lewat media sosial seperti ini. Oke, kita lanjut. Ayat yang pertama yang saya ingin bagikan pada kita semua adalah 2 Timotius 3 ayat 1 yang berhubungan erat dengan the angel's message. The events of today are unheard of. As the rivers and streams are approaching flood stage, thousands are still without power following the horrific tornadoes. Three twisters have touched down just south of town. And now, a rolling motion. I believe we're having an earthquake. Sudah ada di depan kita. Dan Three Angels Message ini ada 3 pekabaran yang kita ingin sharing bersama-sama malam hari ini berkaitan erat dengan dunia anak muda. 2 Timotius 3 ayat yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari yang terakhir itu kalau bahasa Grekanya itu eskatos. Anda pernah mendengar itu eskatologi ya, ilmu tentang hari-hari terakhir. Lalu hari-hari terakhir ini adalah hari-hari yang menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan masa yang sukar ya. Masa yang sukar ini bahasa Grekanya adalah kalepos. Kalepos ini bisa juga berarti hari-hari yang susah, hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan penderitaan tentunya. Nah, sebagai orang muda kita harus siap diri. Sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita harus menyiapkan diri. Baik itu ibadah kita maupun termasuk dalam pergaulan kita. Karena bagaimana kita bisa memberikan pekabaran 3 malaikat ini, pekabaran kasih Tuhan itu kalau kita menyendiri, kalau kita tidak
ada di tengah-tengah dunia. Jadi seminar malam hari ini berkaitan erat dengan persiapan kita sebagai anak muda di dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam Wahyu pasal 4 ya. Wahyu pasal 14 ayat yang keempat dan yang kelima, Wahyu 14 yang ada Alkitab, buka bersama-sama dengan saya. Wahyu 14 ayat 4 dan 5, di sana diceritakan tentang perikopnya tentang anak domba dan bercerita tentang umat-umat Tuhan yang dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ya. Umat-umat Tuhan ya, pekabaran anak-anak muda yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali mempunyai paling kurang dalam konteks Wahyu pasal 14 ayat 4 dan 5 ini mempunyai 4 ciri-ciri khasnya. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena murni sama seperti perawan. Jadi tidak ada kecemaran di dalam arti bahwa mereka hidup benar di mata Tuhan, hidup baik di mata Tuhan. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi sepanjang kehidupan anak muda, sepanjang kehidupan saya, sepanjang kehidupan kita semua, kita setia kepada Tuhan. Baik dalam permulaan kehidupan Kristenan kita, sampai ketika Yesus datang menyongsong kita di atas awan-awan. Kita setia dengan anak domba itu. Siapa anak domba itu? Adalah Yesus sendiri. Yang ketiga adalah mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Jadi semua yang mengaku Kristus, semua yang mengaku anak Yesus Kristus, Yesuslah yang menjadi juru selamat kehidupan Anda dan saya, kita semua akan ditebus. Dan orang-orang yang ditebus, anak-anak muda yang ditebus, mereka dipersiapkan untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Dan yang kelima, ciri dari orang-orang pekabaran dalam Wahyu pasal 14 ini yang menerimanya adalah di dalam mulut mereka tidak ada dusta, tidak ada celah, kehidupan mereka murni. Dan ada 2 ayat yang menggabungkan semuanya ini dengan satu kata, yaitu kekudusan. Ya, kekudusan. Hidup anak-anak muda, hidup saya, hidup kita semua ini harus kudus menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hanya orang yang kudus yang akan bertemu dengan Tuhan yang kudus. Hanya orang yang kudus akan bertemu dengan Tuhan yang kudus. Ingat baik-baik itu. Jadi mari kita simak baik-baik pekabaran cinta Tuhan itu kepada kita semua. Dan Injil kebenaran ini ya itu kekal. Dan aku melihat ayat 6. Seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah lain dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu 14 ayat yang ke-6. Jadi firman itu sahabat-sahabat sekalian itu tidak berubah ya. Firman Tuhan itu tidak berubah, dia itu kekal. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa artinya bagi kita yang hadir pada malam hari ini? Apa artinya bahwa Wahyu 14 ayat 6 mengatakan bahwa Injil itu kekal, bahwa kasih Tuhan itu kekal? Artinya apa? Artinya ini, bahwa prinsip-prinsip kasih Tuhan, ya prinsip kasihnya yang dituangkan dalam firman itu tidak berubah. Prinsip-prinsip kasih, prinsip-prinsip pergaulan, prinsip-prinsip sukses, apa saja yang ada dalam firman Tuhan itu, kalau dia sudah terjadi di zaman Elisa, di zaman Daniel dan kawan-kawan, dan di zaman tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ya, bagaimana dengan 2022? Ya, dia akan terjadi juga dalam 2022. Walaupun kenyataannya, ya, kenyataannya mungkin nampaknya, kelihatannya kita berpikir bahwa itu hanya terjadi kepada orang lain, bukan terjadi kepada diri saya.
Tapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena metode-metode, prinsip-prinsip kasih dahulu, sekarang, esok itu sama. Kalau Tuhan kita menolong orang lain, dia juga akan menolong saya dan saudara malam hari ini dalam setiap bentuk iman kita kepadanya. Dan bukankah semua harus indah pada waktunya? Ya, bukankah semua indah pada waktunya? Waktu kapan itu? Waktu surga tentunya. Oke, baik. Mari saya ingin buktikan bahwa prinsip Tuhan itu kekal. Ya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 20, Ulangan 6 ayat 20 di sana dikatakan seperti ini. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Jadi ini konteksnya adalah bangsa Israel ketika mereka akan tiba di tanah Kanaan. Lalu katanya kalau anak-anak dari bangsa Israel ini bertanya kepada mereka, apa itu perintah, ketetapan, dan peraturan itu? Inilah yang kamu harus jawab. Ayat 21 sampai ayat 28 itu kalau tidak salah. Tolong lihat frase dari di kemudian hari anakmu. Ya, di kemudian hari anakmu. Lalu kalau kita atur sedikit kalimatnya, anak di kemudian hari, lalu diberikan bahasa gaul di sana, kids zaman now. Jadi ini kids zaman now, generasi Z, generasi terakhir, ya, generasi 2022 sebelum generasi Z ada generasi Y, anak-anak milenial itu, firman Tuhan yang kekal itu tidak akan kehilangan gaya, tidak akan kehilangan nasihat-nasihat kepada anak-anak muda di setiap zaman, bahkan sampai kepada akhir zaman. Zaman Laodikia, jemaat Tuhan yang terakhir. Zaman saudara dan saya, sahabat-sahabat. Zaman yang terakhir di mana ketika Yesus akan datang. Oke, puji Tuhan ya. Oke, saya lupa tadi mengatakan kalau Anda merasa tergerak, ada kalimat rohani yang Anda, wow, bagus, wow, terima kasih ya. Tolong bereaksi dengan memberikan reaksi-reaksi yang ada di Zoom ini dan di gadget Anda. Mari kita lanjut. Mari kita lihat 3 pekabaran dari malaikat itu sendiri ya. 3 pekabaran malaikat itu sendiri. Pekabaran malaikat pertama berbunyi seperti ini ya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kehidupan sebagai seorang Kristen, kehidupan pergaulan, kehidupan berpacaran, kehidupan persahabatan, tujuannya hanya satu, anak-anak muda ya, untuk memuliakan Tuhan. Ada amin ini? Baik yang masih mau mencari, baik yang masih mau mencari, atau yang sementara dalam ikatan persahabatan, atau yang sudah mau lebih serius lagi ya, saya doakan ya. Tujuannya hanya satu, bahkan sampai dalam perkawinan pun tidak ada tujuan yang lain. Sebentar ada nasihat-nasihat untuk itu. Tujuannya hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Ya, berpacaran itu, pergaulan, persahabatan, apa saja ya, pelayanan itu ya, tujuannya hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Karena dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, ya, carilah dahulu Allah. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya ada Allah. Lalu dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan. Jadi mencari Allah ya, memuliakan Allah adalah tugas pertama dari umat Tuhan. Dan bukan hanya tugas pertama, tapi itu adalah landasan kekristenan, yaitu bergaul dengan Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, saya mendapatkan foto ini, mereka juga adalah alumni UNCLAP, dan saya bertanya kepada mereka ya, kenapa Anda berdua tidak menghadap? Karena mereka berdua non-Advent.
Kenapa Anda berdua tidak menghadap tesel atau jubah yang ada di depan Anda? Kenapa Anda menghadap gereja? Lalu mereka menjawab suatu jawaban yang sangat luar biasa yang membuat saya terkesan bahwa, Sir, kehidupan kami nomor satu adalah untuk menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita kami kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Ya, saya bilang, saya minta foto ini dan saya akan izin bagikan kepada anak-anak muda yang lain ya dalam kehidupannya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang ada, ya mari kita memuliakan Allah dalam kehidupannya. Mari orang lain melihat Yesus di dalam kehidupan kita. Mari kita memuliakan Allah. Cara memuliakan Allah itu begitu banyak caranya, bukan hanya satu jalan saja. Dalam kapasitas kita, dalam terang kita, apa saja kita bisa memuliakan Tuhan. Nanti mungkin satu seri yang lain itu bagaimana caranya memuliakan Tuhan. Dan saya sudah mulai tadi dengan mengatakan, you cannot give what you don't have. Jadi kita tidak bisa menyatakan cinta kepada orang lain kalau kita tidak merasakan cinta itu dari Tuhan. Wah, ini suatu prinsip yang sangat besar. You cannot give what you don't have. Kita lebih dahulu harus merasakan cinta Tuhan itu. Cinta Tuhan yang berbalas tentunya. Secara vertikal, baru kita bisa secara horizontal mencintai orang lain. Ya, mencintai orang lain. Well, bagus sekali. Jadi apa Tuhanmu lebih dahulu, tujuan hidupmu kedua, lalu pergaulan. Itulah Matius 6 ayat 33. Ada prioritas kehidupan. Jadi buatlah prioritas kehidupan di dalam kehidupan Anda dan kita semua. Malaikat yang kedua, pekabarannya berkata seperti ini, sudah rubuh Babel. Kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Sahabat-sahabat sekalian, Babel lambang dari sesuatu yang bukan bertujuan memuliakan Tuhan. Ya, tujuannya adalah bukan memuliakan Tuhan, tetapi tujuannya adalah memuliakan diri sendiri, memuliakan ciptaan, memuliakan gaya kehidupan yang palsu, memuliakan gaya pergaulan yang salah. Kita tidak boleh terjebak dengan gaya dunia dalam pergaulan-pergaulan tentunya. Kita tidak boleh pakai prinsip-prinsip dunia. Tidak boleh terpengaruh dengan dunia perfilman, Hollywood, Bollywood, drakor, dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah rekayasa manusia. Kita tidak boleh terbuai. Kita tidak boleh ambil prinsip-prinsip dari situ. Karena kita memiliki firman Tuhan. Karena kita memiliki Alkitab. Kita memiliki Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak boleh pakai contoh-contoh dunia. Walaupun itu seems good, ya, kelihatan baik, kelihatan ramai, kelihatan disukai dan berhasil. Ya, yakinlah sahabat-sahabat sekalian bahwa hal itu bersifat semu. Ya, hal itu bersifat semu. Mari kita yakin lebih banyak mempromosikan diri kepada tulisan-tulisan roh nubuat. Karena di situ Tuhan berfirman semua yang bisa dipakai dalam pergaulan anak muda, umat Tuhan di akhir zaman ada di situ. Saya pernah menegur anak karena waktu beberapa tahun yang lalu, karena dia lebih sering mengutip kutipan yang lain seperti Mario Teguh. Ya, baik, tidak ada yang salah di situ. Tetapi mari kita promosikan ya tulisan-tulisan roh nubuat. Dan berapa banyak kalikah kita membuat status ya. Dan saya melihat Tuhan sudah banyak perkembangan saat ini. Tapi mari kita lebih promosikan bahwa kita memiliki kebenaran tulisan-tulisan roh nubuat ya. Kita sering promosikan itu, atau ada bacaan muda PA di mana saja Anda berada. Mari kita dorong untuk membaca tulisan roh nubuat di akhir zaman ini. Karena itu adalah terang kecil yang akan menerangi kehidupan kita. Apa hubungannya dengan 14 Februari? Karena ini 14 Februari, pergaulan yang salah, ya, pergaulan yang salah akan menuntun kepada persahabatan yang salah, berpacaran yang salah.
dan akan menuntun kepada pernikahan yang salah. Pernikahan yang salah. Nah, mungkin sebentar ada detail-detail sedikit, lebih banyak lagi. Sebab kami tidak mengikut dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya katakan berhati-hati dalam jebakan-jebakan apa yang dunia tawarkan. Karena satu-satunya fondasi iman kita adalah firman Tuhan. Si prinsip Tuhan kita tidak ambil dari mana-mana. Yang dalam konteks 2 Petrus 1:16 ini adalah dongeng-dongeng dan yang itu bersifat semu. Ya. Dan yang ketiga, sebelum kita masuk lebih detail lagi ya, if anyone, Wahyu 14:9-10. 14:9-10, dan seorang malaikat lain, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam siksa dengan api neraka dan lain sebagainya. Ya, if anyone worship the beast and its image and receive its mark on their forehead and their hand, they too will drink the wine of that fury, anggur murka Allah. Dan itu kebinasan kekal. Itu perpisahan selama-lamanya dengan Tuhan. Itu tidak ada lagi penyesalan karena menerima hukuman dari Tuhan. Ya, jadi apa hubungannya dengan pekabaran 3 malaikat dengan malam hari ini yang mayoritas adalah anak-anak muda? Barang siapa jadi budak cinta, tunduk kepada kepalsuan dunia ini, dan sudah menghidupkannya dan menjadi karakter tidak bisa lepas, ya, jadi karakter itu forehead, ya itu, maka berhati-hatilah. Maka mari kita kembali ke jalan yang benar, kembali kepada firman Tuhan, dan kembali kepada Tuhan itu sendiri. Ya. Roma 1 ayat yang ke-18. Coba kita lihat sedikit ayat ini, Roma 1 ayat 18. Nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, hati-hati karena akan ada penghakiman dan penghukuman. Therefore, my friend, ya, mari kita mencintai vertikal dan horizontal. Mencintai Tuhan itu sama dengan mencintai sesama manusia. Satu paket. Bahagia adalah pilihan. Bahagia adalah pilihan. Mencintai itu adalah perintah. Ya. Bahagia adalah pilihan, maka mencintai, saling mengasihi adalah perintah Tuhan. Jadi dilarang tidak mencintai. Dilarang tidak mencintai. Semua harus cinta. Cinta Allah dan cinta kepada sesama manusia. For seek first the kingdom of God and His righteousness, maka kehidupan horizontal kita akan baik-baik saja. Ya, akan baik-baik saja. How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Banyak hal yang harus kita bayar. Dan bahkan sama seperti tadi di pekabaran malaikat ketiga, ada yang ada di dalam Alkitab seperti Nehemia 13, 23-27. Ya, bagaimana ketatnya bangsa Israel ini untuk tidak bergaul dengan dunia luar. Bagaimana ketatnya aturan-aturan orang Yahudi ini, mereka disuruh bersumpah kepada Allah untuk bergaul terhadap sesama bangsa Yahudi sendiri. Dan kita sudah tahu akibat yang paling besar adalah dalam cerita Simpson. Nehemia 13, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasih Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel, namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh wanita asing ini. Pergaulannya asing, pergaulan yang dunia ini yang tadi sudah diberikan amaran, ada 3 amaran.
Apakah orang harus mendengar bahwa juga kamu berbuat segala kejahatan yang besar itu, yakni berubah setia terhadap Allah dengan pergaulan yang salah? Oke, very nice. Buku Kejadian ya, ada banyak perbincangan di sini yang sebenarnya boleh kita nikmati bersama-sama, khususnya dalam Kejadian pasal 2 ya. Di sebelum Kejadian 2 ayat 21-23 yang cerita ini, ada 4 langkah yang disiapkan oleh Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 18 dan 20. Kata Kejadian 2 itu, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong. 2 kali dikatakan penolong ya. Helper ya. 2 kali itu muncul ayat 18 ayat 20, merujuk kepada divine assistance. Divine assistance atau penolong ilahi. Dan biasanya itu diterjemahkan sebagai bala bantuan militer. Ya tidak baik ini manusia pria itu tidak baik sendirinya. Harus ada manusia perempuan, harus ada Hawa. Female, harus ada female. Satu mereka itu ya. Tidak bisa dipisahkan, satu itu karena diambil dari bagian tubuh dari male itu sendiri, yaitu Adam yang kita tahu menjadi bapa dari segala bangsa. Nah, kata sepadan ini itu matchingnya diekspresikan sebagai saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Saling support, companionship, persahabatan yang saling mendukung. Ya, persahabatan yang saling mendukung. Jadi ketika kita dalam masa berpacaran, persahabatan yang serius, ya idealnya kita mendapatkan seseorang yang saling mendukung, karena ada male dan female, satu manusia yang berfungsi secara female dan secara male, karena mereka itu adalah satu adanya, ya saling mensupport, support companionship, persahabatan yang mendukung sampai Yesus datang kedua kali. Wow. Sungguh besar. Jadi sahabat, bagi yang belum dalam tahap ini ya, belum dalam tahap ini, ada tahap-tahap yang Tuhan sudah sediakan. Occasion, resolution, lalu preparation, lalu presentation. Kalau mungkin Anda sudah di occasion, sudah di resolution, ya, sobat datang dia. Bahasa Manado bilang, dia sobat datang. Tuhan sementara preparation untuk ada proclamation, presentasi dari hasil dari pembentukan dari Tuhan sendiri. Jadi kalau Tuhan sudah bawa itu, tidak ada satu manusia yang bisa menghindarinya, tidak ada satu manusia yang bisa menghalanginya. Kalau Tuhan sudah presentasi itu di depan saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, tidak ada yang bisa menghalanginya. Oke, jadi pertanyaan, siapa pacarnya mana? Ini paling ditakuti kalau datang ke acara pernikahan lalu ditanya-tanya seperti ini ya. Hal yang paling ditakuti. Dan mungkin seperti yang tadi kita mulai ragu ya, kita mulai ragu karena kita sudah berdoa. Kita sudah berdoa selama ini, berdoa, tapi kelihatannya Tuhan diam. Ya, kelihatannya Tuhan tidak ada jawaban. Ataukah kita tidak sabar di dalam doa kita sendiri? Kita mau hasilnya, kita tidak mau, Anda tidak mau, sahabat-sahabat sekalian tidak mau prosesnya. Sehingga dalam doa itu sendiri kita cheating, kita tidak sabar. Tuhan kalau boleh seperti ini. Padahal Tuhan sementara mengatur tadi, sementara presentation. Tuhan kalau boleh begini. Atau sering kali saya memberikan jawaban kepada anak muda. Tuhan kok so jawab ngapain doa no? Toh? Tuhan so jawab. Cuma apakah kalau Tuhan jawab, apakah saya terima? Apakah saya siap terima dengan jawaban Tuhan? Karena Roma 8 juga mengatakan segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Tidak ada untuk tidak kebaikan kita ya di mata Tuhan. Atau kita terlalu memaksakan diri dengan doa-doa seperti ini, Tuhan kalau boleh dia. Tuhan mana-mana no, kalau boleh dia. Nah, itu bagaimana doanya seperti itu? Ya,
Tuhan mana-mana, terserah Tuhan. Tapi kalau boleh ini, kalau boleh ini. Tapi sesungguhnya adalah ketika kita berdoa, kita memasrahkan, ya, kita memasrahkan apapun jawaban dari Tuhan, ya, it is well with my soul, kan, seperti itu. Apa artinya amin ketika kita selesai berdoa? Apa artinya amin? Amin artinya benar demikian. Jadi kalau kita mau memerintah Tuhan, kita mau Tuhan mau kita mengikuti kehendak kita, jangan bilang amin dalam setiap doa kita, karena setiap kita bilang amin, katakan amin. Tuhan, apa yang barusan saya katakan itu benar, demikian. Itulah arti amin bagi kita. Oke, jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan diputar, ya, jangan diputar ini tahap-tahap dalam persahabatan. Apa yang terjadi di pertelevisian, ya, di Indosiar, di SCTV, RCTI dan lain sebagainya, itu berita-beritanya adalah apa? Mereka langsung dinikah. Nikah dulu, baru turun tunangan. Setelah tiba di kencan pergaulan khusus, mereka lihat, Pak, ini kita berdua ini tidak cocok. Kita berdua ini tidak cocok. Tapi pada sesungguhnya mereka salah dalam tahap-tahap persahabatan. Tahap persahabatan yang sebenarnya adalah pergaulan umum, ya, berteman 6 orang, 8 orang, baru dari 6-8 orang itu mengkerucut, jalan berdua, baru lebih serius lagi, lalu lebih serius lagi, dan menikah. Karena sesungguhnya tidak ada satu pasangan yang cocok. Yang ada adalah pasangan yang saling mencocokkan diri. Benar atau betul itu? Tidak ada satu pasangan yang cocok. Yang ada adalah masing-masing mencocokkan diri. Sehingga ketika tidak ada alasan untuk perceraian dengan berkata, wah pendeta, wah sir, kita berdua sudah tidak cocok ini. 10 tahun dari sekarang, wah minta maaf, kita tidak berdua. Sesungguhnya tidak ada yang cocok dari awal, karena kita saling mencocokkan diri. Jadi beri waktu untuk menikmatinya dan menjelaskannya apa arti cinta itu sendiri, ya. Masa berteman merupakan waktu untuk memilih. Ada jempol? Oke. Pendeta Endik. Ada jempol. Masa berteman adalah merupakan waktu untuk memilih. Jadi pilih sepatu, itulah waktu persahabatan tadi itu 4 stage. Pilih sepatu. Dia harus pas, dia harus satu nomor, ya. Tidak boleh kiri-kiri, dia harus dicocokkan dulu. Ya, kalau di matahari boleh kasih pulang 1 minggu dengan struk, dengan masih terbungkus rapi. Tapi kalau sudah nikah tidak boleh lagi kasih pulang. Jadi masa berteman itu waktu untuk pilih. Pilih baik-baik. Nanti sebentar ada DP jangan-jangan, ya. Kita lanjut dulu. Masa bertunangan merupakan waktu untuk menentukan. Ya. So, ini dia Tuhan. So, inikah dia Tuhan? Apa yang kau kirim kepada saya? Ya, sudah inikah dia? Lebih serius lagi. Ya, lebih serius lagi. Menentukan hidup semati. Seia sekata. To the till death do us part, gitu ya. Seia sekata, suka dan duka. Sudah nikah ya Tuhan. Lalu masa pernikahan merupakan waktu untuk komitmen. Tidak ada lagi pilih-pilih. Itu komitmen. Orang tua bilang biasanya tutup mata sebelah, tutup telinga sebelah. Itu dia, ya. Itu mayoritas adalah komitmen. Komitmen. Itu tadi. So pilih sepatu, ini start. Mau longgar dia, kalau longgar, ya longgar sepanjang kehidupan. Kalau sempit, sempit sepanjang kehidupan. Ya, jadi gunakan ada 2 tahap ini. Kalau di sini ada 4, 1, 2, 3, 4 sebelum pernikahan. Kalau di sini ada berteman, lalu ada bertunangan. Makanya kalau di berteman ada ungkapan bilang marry your best friend, ya. Karena itu tahapannya memang, ya, tahapannya memang. Jadikan dia sahabat dulu sebelum masuk ke tahap yang berikut. Nanti mungkin ada pertanyaan, Sir, kalau so bersahabat seringkali so ilfil. Bagaimana kalau masuk sahabat so jadi teman, so serta pacaran pacaran dengan sahabat, so ilfil, so mati gaya dan lain sebagainya. Oke.
Ada cerita singkat yang menjelaskan masa-masa tadi. Sebuah bis datang dan kau bilang, wah terlalu sumpah panas, nggak bisa duduk nyaman nih. Aku tunggu bis berikut saja. Kemudian bis berikut datang. Kamu melihatnya dan berkata, aduh bisnya kurang asik nih dan kok nggak cakep begini, nggak mau ah. Bis selanjutnya datang, cool, dan kau berminat. Tapi dia seakan-akan tidak melihatmu dan melewatimu begitu saja. Bis keempat berhenti di depan kamu. Bis itu kosong, cukup bagus. Tapi kamu bilang, nggak ada AC nih. Udah bisa kepanasan. Maka kamu membiarkan bis keempat pergi. Waktu terus berlalu, kamu mulai sadar bahwa kamu bisa terlambat pergi ke kantor. Ketika bis kelima datang, kau sudah tak sabar. Kamu langsung melompat masuk ke dalamnya. Setelah beberapa lama, akhirnya sadar kalau kamu salah menaiki bis. Bis tersebut jurusannya bukan yang kau tuju. Dan kau baru sadar telah menyiapkan waktumu sekian lama. Jadi bis yang mana yang harus dipilih, itu terserah masing-masing. Tapi jangan sampai salah pilih bis. Dan sampai menyesal karena tidak ada pilihan yang lain lagi. Satu hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia adalah perbuatan memilih. Hal pertama yang seseorang harus lakukan pada saat dia tersadar dari tidurnya di pagi hari adalah pilihan. Semua adalah pilihan. Makanya sukar, mau bangun terus atau melakukan apa, itu adalah pilihan-pilihan kita sendiri. Bagi kaum pria, memilih apakah mau pakai kaos kaki sebelah kanan atau sebelah kiri lebih dahulu. Bagi kaum wanita, baju warna apa. Ada 1001 macam pilihan, pertimbangan sesuai dengan kepuasan hati, dan yang lain-lain. Sehingga diagram ini muncul. Siapa yang terlalu banyak pilihan ini? Ya, banyak memilih, banyak menunggu waktu yang tepat. Bahkan ada yang menunggu the perfect time. Ya, the perfect man. Menunggu. Dan sahabat-sahabat sekalian, berpacaran tidak terjadi dengan tiba-tiba, memerlukan waktu yang cukup panjang melalui proses apa itu? Pengamatan, pemikiran, dan pertimbangan. Ya, nah, biasanya kalau lebih detail lagi, saya katakan itu ya seperti uang panas, cepat jadi, biasanya juga cepat putus, seperti itu. Jadi dia perlukan pengamatan, pemikiran, dan pertimbangan. Amanat kepada orang muda, halaman 380. Pengaruh pergaulan atas laki-laki dan perempuan sekalipun teman-teman mereka asal-asal yang diturunnya, adat kebiasaan yang dibentuknya akan menentukan soal tentang nasibnya kelak di kemudian hari. Ya. Jangan salah bergaul, itu yang saya sudah bilang di slide pertama, dan salah pilih pacar. Karena kalau salah, maka itu akan menentukan nasib akhir dalam kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana memilih pacar yang baik? Choose the best among the best, not the best among the worst. Pilihlah yang terbaik dari yang terbaik. Jangan memilih yang terbaik dari yang terburuk. Ya, amat para muda berkata, kita tidak boleh menjauhkan diri dari pergaulan sosial. Melalui pergaulan sosial, agama Kristen bertemu dengan dunia. Tapi kita harus pilih yang terbaik. Ya, pilih yang terbaik dari yang terbaik. Mungkin akan detail kalau ada pertanyaan sebentar. Kalau waktu tidak cukup, ya Indri kasih tahu aja, saya stop waktu itu. Jadi kita harus memilih dari agama Kristen, bukan dari yang dunia. Untuk itu Rasul Paulus berkata, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ya, artinya pilih dari the best, yang seimbang, yang sama dengan kita, yaitu apa? Yang seagama. Seperti yang saya sudah contohkan tadi dari bangsa Israel. Siapkan pertanyaan Anda ya. Kalau tidak cukup waktu, buatkan part 2-nya ya Indri. Di mana menemukan pacar yang baik? Sebuah survei menyebutkan 20% kecelakaan terjadi kendaraan bermotor di jalan raya, 17% kecelakaan terjadi di rumah, 16% di udara, kereta api, dan di air 14%. Hanya 0,01 kecelakaan terjadi pada ibadah di gereja. Artinya yang paling aman di gereja, ya. Pilih yang di gereja. Tapi saya memberikan satu level up selain di gereja, karena banyak juga yang di gereja itu tidak anak Tuhan, ya.
Don't settle for a boy who just goes to church. Wait for a man after God's heart, because our God writes the best love story and his choice is always blessed. Ya, jadi jangan hanya cari satu agama saja, satu gereja, tetapi cari menyembah kepada true God. Kejadian 24 ayat 4. Dia harus cari kepada sanak saudaraku karena lainnya itu sama. Ya, lainnya sama, yaitu menyembah true God. Itu dia. Ya. Wait for a man or a woman after God's heart. Karena inspirasi berkata, biarlah orang-orang muda bergaul dengan orang-orang yang takut dan cinta Allah. Ya, cinta kepada Allah. Saya sudah katakan di awal sebagai landasannya. Ada 12 jangan di sini ya. Oke, sudah lebih banyak lagi yang on kamera. Puji Tuhan. Jangan pacaran dengan orang yang tidak seagama. Jangan pacaran dengan orang yang tidak stabil emosinya. Wah, paling bahaya ini. Ya, dia bisa menangis terseduh-seduh, tapi bisa marah. Tanpa ada yang bisa menahannya ya. Jangan berpacaran terlalu muda, jangan berpacaran di umur belasan tahun, itu cinta monyet semuanya. Jangan, ini kalau mau cinta serius ya, you are young adults. Jangan pacaran terlalu buru-buru ya. Jangan pacaran seperti orang lain. Siapa kalian seperti ya orang lain ya, orang lain buat, makanya orang juga bisa buat, kita juga bisa buat. Jangan berpacaran karena orang itu cantik atau ganteng. Jangan berpacaran hanya sebagai status. Bahaya ini. Saya dapati itu, ya. Dia pacaran cuma karena supaya ada orang tahu bahwa dia itu ada pacar. Oh, bahaya sekali. Atau sekedar mencari pengakuan diri. Jangan couple goals, yes. Jangan pacaran karena ingin punya prestasi atau perasaan bangga. Jangan pacaran dengan orang tidak suka berdoa. Jangan pacaran karena emosi dan kebutuhan hidup. Emosi ini pelarian tentunya ya. Ya, pelarian. Dia memasuki hati Pak yang dia nak move on dia itu. Oke, dan kebutuhan hidup. Efesus 5 ayat 17 saat untuk memulai mencari pimpinan Allah ialah sebelum cinta mulai bersemi. That's the best. Cari, makanya tadi Amsal 1 ayat 7 dahulukan Tuhan. Matius 6 ayat 33 dahulukan Tuhan. Jadi saat the bestnya adalah sebelum cinta bersemi, cari tuntunan Tuhan. Ya, cari tuntunan Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sahabat-sahabat orang muda. Ada tips ini, saya tidak akan bahas panjang. Orang ambil saja yang poin-poin besarnya. Pasangan harus seiman, sudah dibahas tadi. Yang kedua, pasangan harus sepadan, sesuai tadi. Kejadian 2:20, sepadan itu penolong. Jadi bisa saja usia terlalu jauh beda, pendidikan jauh, status sosial terlalu jauh, itu tidak ada larangan, tiada teori, tetapi masa adaptasinya ya akan lebih lama tentunya ya. Oke. Lalu pertimbangkan karakter ya, kemurnian seksual ini sudah harus dipertimbangkan anak zaman, kemurnian seksual panjang cerita ini. Prioritas dalam kehidupan, jangan sampai di konsep marriage-nya teman hidup saya itu adalah kalau sudah kawin tugas kamu hanya tinggal di rumah ya, tinggal di rumah, masak, melahirkan anak, urus anak. Ada begitu ya, ada begitu. Jadi itu harus diketahui sepanjang pergaulan yang bermutu ketika masa memilih atau masa kencan tadi, poin-poin tadi. Ini dia, ini cowok tercantik di Thailand. Nah, yang salah kira, cowok tercantik di Thailand. Jadi memang mesti periksa. Lalu cari di tempat yang tepat, ya, cari di tempat yang tepat. Simpson salah mencari tempat yang tepat. Lalu minta pertolongan Tuhan, ya, lebih banyak berdoa. Ya, lebih banyak berdoa, banyak kuasa. Ada yang bertanya, Sir, bagaimana mau cari tahu yang sejati? Apakah dia itu cinta sejati atau tidak? Saya tidak ada resep selain memberikan ayat ya, Kisah 6
Sudah hilang airnya. Di Kisah Para Rasul 6, karena hanya Tuhan yang bisa baca hati. Ya, hanya Tuhan yang bisa baca hati. Jadi minta pertolongan Tuhan. Minta pertimbangan orang lain, orang tua, keluarga, teman-teman, karena biasanya ada teori yang menyatakan cinta itu buta. Ya, cinta itu buta, dia tertutup logika dan karena mengikuti emosinya. Sir, kita sayang sekali pada dia, sayang sekali pada dia. Itu dia. Bahaya itu sekali-sekali. Di pembahasan yang lain saya ada tipe-tipe keterlaluan. Saya sudah muat itu di TikTok saya ya. Tipe-tipe wanita yang keterlaluan, bucin itu dia. Ada di TikTok saya. Tanggal 14 ini 3 hari mulai hari Minggu juga saya ada 6 video yang saya akan upload untuk tentang pergaulan anak muda. Oke. Slide kedua terakhir. Jadi memang ada 3 keputusan penting anak-anak muda ini menentukan menentukan teman hidup dan perkara-perkara rohani yang kekal. Jadi saya berdoa, makanya saya kasih nomor HP saya. Saya doakan, saya rekam doa saya banyak kali atau saya ketik ya. Saya doakan, sungguh-sungguh saya doakan, saya taruh di list itu karena supaya ada kuasa untuk ketika adalah pilihan, kuasa itu akan ada untuk bersama-sama dengan Tuhan. Amanat kepada orang muda 409 ini bagus sekali. Bagus sekali ini. Terima kasih, ini ada catatan ini. Ya, kalau engkau beruntung mendapat satu ibu bapak yang takut akan Tuhan, mintalah nasihat mereka itu. Bukakan kepadanya segala pengharapan dan rencanamu. Pelajarilah pelajaran yang diajarkan oleh pengalaman pada mereka itu. Dan engkau akan dapat menghindari banyak kepedihan hati. Artinya kalau tidak bertanya kepada orang tua. Di atas semuanya, sahabat-sahabat sekalian, jadikanlah Kristus sebagai juru nasihatmu. Pelajarilah firman-Nya dengan doa. Ini paketnya lengkap. Orang tua, Yesus, firman dan doa. Pelajarilah dengan doa. Baik, demikianlah pembahasan malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Materi ini menjadi sukacita rohani dan berkenan di hadapan sahabat-sahabat sekalian. Karena ini adalah firman Tuhan, kita inginkan itu menjadi suatu prinsip kehidupan. Kita berdoa supaya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk ada penerangan iman ini. Amin. Amin. Terima kasih, Sir, atas pembahasan yang sangat luar biasa yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saya yakin dan percaya bahwa pasti banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya, kan? Nah, teman-teman boleh bertanya secara langsung atau juga memberikan pertanyaan di kolom komentar, bisa. Dan sekarang saya membuka pertanyaan, silakan langsung saja diberikan kesempatan. Ayo jangan malu-malu karena saya yakin ini banyak yang senyum-senyum tadi ini. Dari Kak Indri sepertinya nih, senyumnya sangat lebar ya dilihat. Kak Kia dulu, Kak Kia. Oh iya, Kak Kia ini yang mau cari-cari jodoh biasa. Mungkin Kak Kia dipersilakan. Kak Hiskia Langi. Tidak ada pertanyaan, memang sudah mengerti itu pasti. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Atau mungkin ada diresapi pelajarannya, Sir. Oke. Atau mungkin ada tambahan dari Pendeta Wendel. Saya mengerti. Mantap. Oh, oke. Saya mengerti, mungkin pertanyaan-pertanyaan personal dan private ya. Makanya ada nomor WA di sana. Jadi silakan bertanya kalau Anda. Tapi apa yang bisa share di depan orang, silakan. Menjadi prinsip-prinsip umum, silakan. Saya bukan jago berpacaran, tapi karena keunggulan saya adalah saya sudah bisa melihat ke belakang. Jadi ada nasihat sedikit mungkin bisa. Oke, Sir, selamat malam, Sir. Selamat hari Sabat. Oke. Selamat malam. Di sini saya ada pertanyaan, Sir. Ya. Jadi bagaimana tanggapan Sir dengan konsep dari agama kita di sebelah
di mana konsepnya mereka itu adalah mualaf. Jadi tidak pacaran, tidak ada saling kenal, langsung menikah. Ya, bukan mualaf. Mualaf, sorry. Ta'aruf, sorry. Ta'aruf. Nah, ini kan juga ada di Alkitab, kayak waktu Yakub akan meminang waktu dicarikan pasangan oleh hamba dari Ishak, itu langsung menikah. Langsung menikah antara Yakub dan sebetulnya Rahel, tapi waktu itu Lea dulu. Kalau Rahel kan masih ada waktu perkenalan. Nah, bagaimana tanggapan Sar mengenai hal itu, Sar? Oke, terima kasih. Jadi walaupun ya memang konsep pacaran ini tidak ada di Alkitab ya, karena kenapa ini berpacaran ini adalah konsep dunia modern ya, dunia modern, sehingga apa yang kita kenal ya dalam Alkitab memang tidak ada konsep pacaran ini, apalagi dalam konteks yang barusan dikatakan tadi. Tapi kalau perhatikan baik-baik ya, Eliezer walaupun seakan-akan itu dijodohkan, Eliezer pertama dia banyak bertanya kepada Tuhan. Kedua, Eliezer lakukan ketika dia tiba di sumur itu, dia mengamat-amati. Itu dia. Dia mengamat-amati apakah benar ini Ribka yang seakan menjadi jadi dalam perjalanan iman doa ini ya ada fungsi seperti itu ya. Lagian juga di akhir ketika Ribka ada di, saya sebenarnya sudah bawakan ini di PAGN tahun lalu. Ketika Ribka melihat calon suaminya ini, dia berkata, apakah ini demikian? Lalu ayat itu berkata, dia turun, dia membuka ini wedding gown ini, ya. Lalu itu tanda menyerahkan diri. Jadi walaupun itu ceritanya itu langsung menikah, tapi ada proses-proses yang umpama Eliezer bertanya-tanya kepada Tuhan, dia mengamati, dan itu tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau mau konsep seperti itu, kita harus tetap serahkan itu kepada Tuhan. Seperti itu di kutipan terakhir yang saya katakan bahwa akan less penderitaan kalau kita lebih banyak bertanya kepada Tuhan, walaupun apakah Tuhan menjodohkan manusia? Kalau Tuhan menjodohkan artinya Tuhan yang sebakudapa, manusia akan mensalahkan Tuhan ketika terjadi perceraian. Tuhan, ngana kok yang saya jadi ini? Bukan kita mau, bukan saya mau kehendak saya seperti ini. Jadi di akhir dari biasanya saya akan katakan seperti ini. Selamat mencari bersama dengan Tuhan. Itu dia. Selamat mencari bersama dengan Tuhan. Jadi semakin kita libatkan Tuhan, semakin Tuhan akan membuka jalan kita untuk mendapatkan yang terbaik seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak akan menjalani proses. Jadi seringkali kita hanya menginginkan jawaban doa tanpa mau menerima proses dari doa itu. Thank you. Terima kasih, Sir, atas jawabannya yang luar biasa. Sir, saya punya pertanyaan sekarang, Sir. Terpancing juga nggak naik. Iya. Saya sekarang punya pertanyaan. Begini, Sir, kan dalam Matius 28 dibilang, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Pokoknya sampai ujung-ujungnya nanti mau diajar. Bagaimana kalau misalnya saya pacaran dengan yang beda agama dengan maksud saya boleh kayak menarik dia. Tapi tadi terbahas katanya nggak boleh cari yang seagama bagaimana. Tapi sedangkan di pekabaran 3 malaikat disuruh kita juga untuk menginjil. Jadi bagaimana nih, Sir? Saya harus bagaimana sekarang? Contohnya, ini contoh ya, Sir. Sikat. Saya pernah hadir di acara PA di Minut, Pendeta Rudy Frans mengatakan, tidak boleh. Tidak boleh karena hanya mau alasan penginjilan lalu kita pacaran dengan orang luar. Tidak boleh, cari di dalam. Pendeta Rudy Frans bilang seperti itu. Yang sekarang. Bagaimana cara menjangkaunya dong, Sir? Kalau misalnya saya suka sama dia. Kalau misalnya dia... Oke. Silakan, Sir.
Silakan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang lain, ada saudara Kasenda atau sahabat-sahabat yang lain yang bisa sharing ini. Pada dasarnya hidupkan kehidupan bersama Tuhan, ya, hidupkan saja kehidupanmu yang bersama Tuhan. Hidupkan, perbaiki kehidupanmu bersama dengan Tuhan, ya. Maka yang lain-lain akan ditambahkan. Jadi Tuhan yang kasih tambah, itu dia. Tuhan yang kasih tambah, Tuhan yang buka jalan. Terserah kepada Tuhan. Jadi kalau saya ada di dunia, tadi kan ada kutipan itu dunia itulah yang menjabani itu kegiatan kita memperlebar kasih Tuhan ini. Kalau tidak ada dunia, bagaimana orang lain diperkenalkan kepada Tuhan? Tapi kalau mau alasan, tadi kan ada bilang jangan kawin dengan hanya untuk, nah itu ada 12 itu. Saya pikir itu termasuk dari menyenangkan diri sendiri. Tidak ada alasan untuk bergaul dengan orang luar dalam alasan untuk menarik mereka ke dalam. Itu risky. Bagi saya itu risky. Jadi saya pendeta, jadi tegasnya tadi saya sudah katakan, tapi kembali kepada diri kita, satu. Yang kedua, banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini caramu, jalanmu, atau apakah ini hanya akan memuaskan keinginan saya saja? Ya, banyak bertanya kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan kasih jawaban itu. Dan biasanya apa yang terjadi? Ya, biasanya motif-motif seperti ini itu akan bermasalah di kemudian hari. Saya punya saudara, saya punya teman yang bergaul dengan kaum mayoritas, lalu bahkan menikah. 1-2 tahun kemudian mereka pisah. Yang pasangan yang itu kembali lagi ke agama pertamanya, dan itu yang saya maksudkan resiko. Tapi banyak juga cerita-cerita happy ending yang Tuhan berkati perkawinan mereka, dan karena itu didapat dari luar. Makanya itu tidak boleh kita generalisasi buat secara umum, pernyataan umum. Tapi itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Apakah ada izin Tuhan atau enggak, kita bertanya kepada Tuhan. Thank you. Terima kasih, Sir. Intinya jangan pernah membawa diri ke dalam pencobaan ya, Sir. Iya, benar. Coba. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Mungkin dari Kak Gabriel atau Kak James ya, atau Kak Noldi, atau kakak-kakak yang lain yang saya mungkin belum kenal, yang lain dipersilakan. Atau kalau memberikan tambahan dipersilakan. Ya, silakan. Jadi sudah jelas, menginjil keluar, pacaran di dalam. Nggak boleh lagi tawar-tawar. Menginjil keluar, pacaran di dalam. Emang suami stok toh? Kalau suami stok boleh. Masih banyak stok, ada 700.000 orang muda di dunia. Jangan alasan mau cari motif, Anda salah. Nanti Anda yang lari. Siap, Sir. Aduh, sangat menampar ya. Menampar hati untuk sadar, jangan membawa. Bukan menampar, tonjok aja. Betul. Sangat luar biasa. Terima kasih, Kapen. Ya. Ada lagi yang ingin memberi tambahan mungkin, atau memberikan kesaksian, pengalaman pribadi yang hampir membawa diri ke dalam pencobaan, tapi akhirnya bisa lepas. Baiklah teman-teman, seperti sudah tidak ada ya. Sekarang kita akan masuk ke ruang kesaksian. Sebelum masuk ke ruang doa berkat, jadi dipersilakan buat mungkin ada teman-teman yang ingin didoakan atau ingin bersaksi, dipersilakan.
Kita doakan ya teman-teman yang terpapar, yang terdampak. Kita doakan juga situasi dan kondisi. Ada beberapa lokasi yang ada berat, ada yang menengah, ada yang ringan. Jadi kita tetap fokus. Ada lagi? Doakan orang-orang muda yang sudah siap untuk dilamar, biar yang datang melamar ini takut akan Tuhan. Dan boleh mendengar nasihat Bapak Ibu yang rohani. Ini termasuk MC ya, MC siap ya, dilamar ya. Saya masih di bawah umur. Oh, masih. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Oke, mungkin kita bawakan juga dalam doa untuk sahabat kita Jerry dan Mega yang akan melangsungkan pernikahan di tanggal 27 Februari. Dan juga bagi teman-teman semua yang sudah siap tapi belum ada calonnya, tetap didoakan. Anggota apa dorang? Anggota mana dorang? Taman Harapan, Sir. Oh, Taman Harapan. Boleh nggak saya hadir? Silakan hadir, Sir. Okay. Ada di sini orangnya, Sir. Nanti ada di sini, ada di sini. Yang panggil, Sir. Oh, mantap. Kita doakan ya, kita restui. Tolong juga doakan pekerjaan kita semua. Mungkin ada di sini yang masih mahasiswa juga, ada yang masih pergumulan mencari pekerjaan, tolong doakan, Sir. Dan terutama tadi orang tua kami yang jauh daripada kami dan kami yang tinggal jauh daripada orang tua, tolong didoakan. Baiklah teman-teman, jika tidak ada, sebelum itu mungkin ada closing statement dari Sir, dipersilakan, dan habis itu kita akan masuk dalam doa berkat. Oke. Sama-sama sekalian, ada 5 penyesalan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, penyesalan sehari ketika kita berencana memasak nasi, tapi yang jadi hanya bubur. Tapi menyesalnya hanya sehari saja. Besok hari kita sudah bisa memasak nasi dengan baik dan benar. Lalu ada penyesalan yang berikutnya, penyesalan kedua, yaitu penyesalan sebulan. Itu diumpamakan ketika kita salah potong rambut, kita menyesal karena tidak sesuai dengan selera kita. Tapi menyesalnya hanya singkat, sebulan saja. Bulan kedua kita sudah bisa datang lagi ke tempat gunting rambut dan menggunting sesuai dengan keinginan kita. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan setahun. Penyesalan setahun mungkin adalah yang belum dapat pekerjaan atau gagal dalam perkuliahan, kelas, dan lain sebagainya. Tetapi seiring waktu, tahun berikut dia sudah dapat pekerjaan lagi dan bisa melanjutkan kehidupannya. Lalu penyesalan keempat adalah penyesalan seumur hidup. Apa ini penyesalan seumur hidup? Yaitu salah pilih pasangan. Maksudnya seumur hidup, tidak boleh diganti. Dan penyesalan yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, penyesalan yang paling penting, yaitu penyesalan salah pilih juru selamat. Menyesalnya selama-lamanya. Kiranya dengan materi malam hari ini kita memilih Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kita mencintai Tuhan menjadi motif dasar penyembahan kita. Motif satu-satunya motif dasar penurutan kita. Mencintai orang lain, melayani Tuhan, apapun itu. We do it because we love Him. Seperti itu. Mari kita mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, saya akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, berdoa, beriman kepada Tuhan. Kalau acara ini rutin setiap hari Jumat, kita serahkan 1 minggu di depan ini dari Jumat ke Jumat, dari sahabat ke sahabat. Iman kita, kiranya Tuhan
menjawab doa-doa kita sesuai dengan kemurahan Tuhan dan waktu surga. Kita beriman kepada apapun jawaban dari Tuhan. Kita menghadap Tuhan melalui doa-doa kita. Sambil saya berdoa secara umum, kalau ada doa-doa pribadi, disilakan juga sahabat-sahabat sekalian berdoa di dalam hati, sebutkan itu, bergumul dengan Tuhan. Jangan lewatkan Tuhan malam hari ini. Sebelum sebentar saya katakan amin. Terima kasih Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih atas hari Sabat-Mu yang indah, yang kudus ini, di mana kami malam hari ini selama 2 jam ini sudah bergaul intim bersama dengan Tuhan. Dan bukankah Adam dan Hawa melakukan hal yang sama, Sabat rest day, ketika dia datang hari Sabat, pasangan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas materi rohani, ayat-ayat rohani, kutipan-kutipan roh nubuat, nasihat-nasihat dari pembicaraan malam hari ini, kiranya itu akan bermanfaat, berfaedah, mempunyai efek yang besar dalam iman kekristenan kami. Kami lebih mengerti bagaimana mencintai Tuhan, bagaimana menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, sebelum kami secara horizontal mencintai diri kami dan mencintai sesama kami manusia. Terima kasih atas cinta Tuhan yang begitu besar. Terima kasih atas Yesus Kristus. Karena dialah kami dilayakkan untuk beriman kepada Tuhan, untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih atas inisiatif dari jemaat sahabat-sahabat pemuda Taman Harapan di Jakarta dan sahabat-sahabat yang hadir malam hari ini dari seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan atas kekuatan rohani yang kami dapatkan malam hari ini. Ada usulan-usulan doa yang diucapkan dan hamba-Mu tahu juga banyak pergumulan dari kami pribadi lepas pribadi yang Engkau sudah tahu dan Engkau sementara prosesnya. Kami mau beriman kepada proses Tuhan. Kami mau beriman kepada janji-janji Tuhan itu sendiri. Ada sahabat dalam terkena dampak dari pandemi ini, yang lagi sakit, Tuhan datang jamah tubuhnya, pulihkan kesehatan melalui kuasa dari surga. Sembuhkanlah anak-anak muda ini atau siapa saja yang ada disebutkan, ampun yang tidak disebutkan. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Mereka ini adalah umat-umat Tuhan. Ajar mereka untuk bertahan di dalam iman. Sakit tubuh ini Engkau punya kuasa untuk menghilangkannya ya Tuhan. Yang terkena dampak COVID-19 juga yang kehilangan pekerjaannya, sementara cari pekerjaan Tuhan untuk kehidupan sehari-hari, untuk menafkahi rumah tangga, mungkin orang tua ada di sini, atau rencana untuk menikah, Jerry dan Mega, kami mau bawa itu di dalam tangan Tuhan. Khususnya kedua anak muda ini yang sudah berkomitmen untuk lebih serius lagi. Berkati rencana mereka ini, berkati cinta mereka, berkati juga sahabat-sahabat kami yang dalam perjalanan untuk mendapatkan jawaban Tuhan yang terbaik dalam pergaulan mereka Tuhan. Kiranya mereka tetap diberikan semangat untuk bergaul dengan siapa saja, sambil memperbaiki diri dan sambil menyerahkan diri kepada Tuhan. Pasti kalau jawaban Tuhan kepada orang lain, pasti kepada mereka juga adalah suatu kepastian. Berkati kami semua dalam setiap pergumulan kehidupan Tuhan, dalam semua rencana-rencana kehidupan Tuhan, dalam semua apa yang kami inginkan terjadi. Engkau berkati itu melalui kuasa Roh Kudus yang bisa menerjemahkan ini ke surga, ke tata anugerah Tuhan, menjadi suatu berkat iman hari ini dan hari esok. Terima kasih ada Pendeta Wendel bersama-sama dengan kami, berkati pelayanannya juga di Makassar, dan berkati sahabat-sahabat yang lain yang hamba-Mu tidak sempat satu persatu. Dan terimalah berkat dari surga. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Sir, atas seminar yang telah dibawakan dan juga doa berkat yang telah tadi kita yang sudah didoakan kepada kami. Baiklah, sekarang kita akan mengikuti penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Ketua PA kita, yaitu Saudara Hizkia lagi. Oke, baik. Terima kasih MC Saudari Priscilla yang telah memimpin kita memandu acara pada malam hari ini. Dan saat ini mewakili seluruh PA Taman Harapan, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Sir Douglas yang telah membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ada banyak tips-tips yang sangat berguna untuk kehidupan orang muda. Dan saya mengajak teman-teman semua di sini, tips-tipsnya sudah sangat jelas. Jadi tinggal bagaimana kita untuk mencari bersama Tuhan. Tadi kata-katanya Sir Douglas sangat bagus. Kita sama-sama mencari bersama-sama dengan Tuhan. Oke, mungkin dari host boleh share untuk ucapannya. Jadi sekali lagi kami dari PA Taman Harapan, Sir. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Sir yang telah membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Sir dalam pekerjaan, dalam sementara pendidikan. Kiranya Tuhan akan mengembalikan berkat yang limpah kepada Sir dan juga Mem dan juga kepada anak-anak. Terima kasih. Lebih banyak teman lagi semuanya. Dan saat ini kita akan mengikuti ucapan terima kasih mewakili Jemaat Taman Harapan yang akan dibawakan oleh Kak Gabriel. Dipersilakan. Shalom, selamat sahabat untuk kita semua. Terima kasih juga Kia sudah menyampaikan tadi. Saya mungkin mewakili Gembala Jemaat, Majelis, seluruh orang muda, seluruh anggota jemaat yang hadir dan bahkan tamu-tamu. Terima kasih sudah join di dalam kegiatan KPA Taman Harapan Pemuda. Selalu, saya juga orang muda ya, bukan saya sudah orang tua di sini, Sir. Jadi kalau Sir mungkin kenal akrab dengan kakak ya, ya saya juga masih sama dengan sebagian besar dengan orang muda di sini. Cuman puji Tuhan, ya masih single, oke. Dan puji Tuhan berkat sama-sama kita malam ini. Terima kasih banyak, Sir. Berkat kemuliaan Tuhan melalui Pendeta Douglas Sepang sudah jadi bagian kita. Boleh mungkin ditampilkan untuk sertifikatnya. Saya coba bacakan dari sini. Mana host? Oke. Is Certificate of Appreciation. Oke. Saya pakai HP ini, jadi agak kecil dia punya tulisan ini. Great, boleh kasih besar, Kak Great. Oke, thank you. Jadi, Taman Harapan Seventh-day Adventist Church Jakarta e-Certificate of Appreciation proudly present to Pendeta Douglas Sepang for your dedication as a speaker at Taman Harapan Adventist Youth Bible Study Group. Ini program rutin dari pemuda, given on February 11, 2022. Mohon maaf perlu diedit ya. At Taman Harapan Virtual Worship. Yang bertanda tangan adalah Pendeta Glenn Matinda sebagai Gembala Jemaat. Saya sendiri sebagai Ketua membidangi PA bersama juga dengan Ketua Pemuda Advent kita, Saudara Hizkia Langi. Jadi atas nama semua yang hadir juga pada malam ini, sekali lagi terima kasih banyak, Sir, untuk pelayanan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati dalam segala tugas tanggung jawab bersama Mem dan juga keluarga semua. Kita saling doakan. Terima kasih banyak, Sir, sudah doakan kita juga. Banyak berkat kita rasakan malam ini dan kita akan doakan terus buat Sir dalam semua pelayanan yang dilakukan ya, Sir. Salam buat Mem dan keluarga semua ya. Terima kasih banyak.
Kalau ada kesempatan mungkin boleh bertemu langsung ya, tatap muka kalau ada iya. waktu ke Jakarta. Mungkin Boleh. setelah Omikron reda ya. Oke. Puji Tuhan, thank you. Thank you semua. Saya kembalikan ke MC dan Ketua PA. Baik, kami dari seluruh PA Taman Harapan mengucapkan terima kasih banyak, Sir. Terima kasih sekali lagi. Kami juga minta maaf mungkin dari saya sebagai MC yang mungkin ada salah-salah kata atau terlalu cepat mungkin ngomong, karena Santi senang sekali karena Sir jadi pembicara malam hari ini. Baiklah, teman-teman, kita akan mengakhiri acara KPA kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, kita berfoto. Jadi semua on cam, ayo. Mungkin dari operator akan memandu kita. Oke. Tunjukkan muka terbaik, termanis. Oke. Satu, ya, saya yang pimpin ini atau operator ini? Oke, 1, 2, cheese. Ya, lagi-lagi mungkin ada slide berikutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin ada lagi bergaya lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat seluruh teman-teman yang telah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Sir. Semoga boleh menjadi pembicara di acara-acara berikutnya di Jumat kami. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Amin, thank you. Terima kasih. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir Wendell. Next. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you juga. Sir.